Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOC FMIPA UI, mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita masih di materi yang kelima, dan kita masuk ke bagian yang kedua setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang air mengalir. Nah, sekarang kita akan berfokus untuk bagian kedua ini membahas tentang bagaimana kerja dari aliran tersebut. Jadi di beberapa aliran itu terdapat beberapa proses atau beberapa mekanisme. Nah, salah satu yang pertama adalah erosi. Jadi aliran biasanya akan menghasilkan atau terjadi proses erosi di bagian kanalnya atau di bagian sungainya, kemudian akan memindahkan partikel yang lusis atau yang lepas-lepas gitu, karena tadi pengaruh abrasi ataupun grinding ataupun terlarutkan dari beberapa material yang mudah larut. Kemudian yang berikutnya setelah terjadi proses erosi ya tadi, maka ada proses yang kita sebut sebagai pengendapan atau deposisi. Nah, endapan bedload atau stream bedload ini merupakan sebuah istilah ya untuk material yang besar atau sangat besar bahkan yang berusaha diendapkan dengan metode suspension tapi nggak bisa gitu. Jadi dia biasanya akan mengalir, tapi karena faktor gravitasi sehingga dia akan membentuk semacam loading ataupun lapisan yang isinya material yang besar. Kemudian ada istilah yang kita sebut sebagai kapasitas, yaitu loading maksimum yang dapat dibawa, itu sebagai kapasitas dari aliran. Kemudian untuk proses pengendapan ini terjadi akibat dari aliran sungai yang turun ya ke bawah ataupun mengalami penurunan sampai pada kondisi kritis, kecepatan kritis yang bisa mengendapkan di beberapa ukuran partikel. Nah, beberapa endapan tersebut itu yang kita sebut sebagai aluvium. Nah, kemudian ada istilah lain yang kita sebut sebagai delta, yang merupakan hasil dari akumulasi sedimen yang terbentuk ketika aliran mulai masuk ke danau atau laut. Jadi ketika sungai sudah bermuara, baik itu yang bermuara ke arah danau ataupun laut, nah di antara tersebut atau yang menuju ke danau dan lautnya itu akan terbentuk delta. Kemudian apa ya, ini sebutnya bendungan alami ya, jadi yang di sisi-sisi dari sungai ini biasanya ada di sepanjang dari sungai tersebut dan dapat membuat atau penahan ya tanggul alami yang dapat menahan kalau sewaktu-waktu terjadi luapan sungai sehingga tidak ada banjir yang terjadi di sekitarnya. Itu yang kita sebut sebagai natural leaf atau natural levee, atau istilah dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai tanggul alami. Bukan bronjong ini ya, bukan bronjong yang berisi dengan breksi juga breksi pemerintah, itu tanggul buatan, tapi sungai secara natural dia akan memiliki yang kita sebut sebagai tanggul alami. Nah, di sini ada beberapa bentukan. Jadi ada juga yang kita sebut sebagai lembah aliran sungai atau stream valley. Di mana stream valley ini ada beberapa jenis. Yang pertama yang kita sebut sebagai lembah sempit. Nah, ini biasanya bentukan lembahnya tuh bentukan V, jadi bentukan yang menyempit ya. Jadi di bagian atas tuh lebar, tapi di bagian bawahnya dia lebih menyempit, yang menunjukkan
aliran sungai utamanya itu akan memotong dari bukit tersebut gitu. Nah, fitur-fitur yang sering muncul di Stream Valley ini yaitu yang pertama jeram. Jadi kalau seandainya mau main arung jeram, ini sangat menantang nih biasanya di jenis yang Narrow Valley ini. Kemudian yang berikutnya adalah waterfall, karena biasanya di Stream Valley, di Narrow Valley ini merupakan aliran yang masih bersifat hulu ya, jadi ketinggiannya masih cukup tinggi sehingga menghasilkan yang kita sebut sebagai waterfall atau air terjun. Nah, ini contohnya untuk yang dari contoh V-shape valley ini adalah di Sungai Yellowstone yang ada di Amerika. Yang berikutnya ada White Valley atau yang lebih lebar ya, lembahannya. Ini biasanya dekat dengan sea level. Nah, ini bagian yang ada di bagian bawah dan ini lebih sedikit dominan untuk yang downward erosion. Kemudian energi dari alirannya ini arahnya itu bukan dari yang ini ya, dari yang searah dengan aliran, tapi lebih ke side to side. Artinya di antara sisi dengan sisinya itu sebenarnya memiliki energi yang sedikit berbeda kadang-kadang. Kemudian untuk yang flat plane atau sisi-sisinya tuh cenderung datar. Kemudian biasanya di waktu-waktu tertentu akan terjadi periode di mana aliran tersebut meluap sehingga menghasilkan endapan di flat plane. Nah, ini untuk yang beberapa fitur yang ada di White Valley. Itu ada meander atau ini ya yang berkelok, kemudian cut off, jadi dia biasanya meandernya akan ter-cut off yang nantinya akan menghasilkan yang kita sebut sebagai oxbow lake. Nah, seperti ini contohnya. Jadi awalnya dia bermeander ya, bermeander, kemudian kadang-kadang ada yang cut off nih, cut off. Jadi dia berusaha untuk memotong sehingga dia mencari jalan yang tercepat gitu kan, atau jalan yang terpendek, sehingga ketika ini kita sebut sebagai cut off atau potongan. Nah, bagian ini dia akan tertutup oleh sedimen biasanya karena alirannya sudah mulai melambat, dan ketika dia tertutup oleh sungai, nah inilah yang kita sebut sebagai oxbow lake. Artinya dia semacam kayak danau karena dia tidak mengalir ya, karena tertutup oleh sedimen, sehingga ya udah airnya di situ-situ aja. Nah, itu yang kita sebut sebagai oxbow lake. Nah, kemudian yang berikutnya ada flood dan flood control. Ini yang membedakan nih sebenarnya mulai rame ya di era tahun 2014 nih adalah antara banjir versus genangan. Itu cukup menarik ya. Mungkin teman-teman ketika tahun 2014 tuh rame ya di Jakarta. Ini banjir nih, oh bukan, ini genangan gitu loh. Nah, itu versus ya. Jadi ketika waktu itu gubernurnya adalah Basuki Cahayapurnama atau sering disebut Ahok, ini mulai muncul nih istilah antara banjir versus genangan. Nah, bedanya apa sih? Oke, nanti kita bahas ya secara terminologi, tapi kita akan coba bahas dulu berdasarkan teori bahwa banjir itu terjadi ketika aliran atau air yang ada di danau, air yang ada di sungai itu debitnya lebih tinggi dibandingkan kapasitas dari sungai tersebut. Nah, ketika dia over capacity, itulah yang disebut banjir. Nah, untuk mengukur dari kontrol dari banjir itu meliputi dari adanya tanggul buatan, kemudian adanya bendungan, kemudian ada pengembangan untuk membatasi terjadinya floodplain di daerah tersebut. Jadi dataran banjir itu kalau bisa ya dilimitasi, jangan sampai ada genangan yang terbentuk di sana, atau tidak boleh ada bangunan yang berada di floodplain. Nah, ini istilah yang tadi ya, banjir versus genangan tuh gimana sih?
Nah, sebenarnya itu sama-sama ya tadi flood ataupun adanya air yang mengalir ke daerah yang sebenarnya bukan tempatnya air di daerah tersebut. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika ada sebuah genangan air yang tidak surut dalam waktu 2 jam dan ketinggiannya lebih dari 30 cm, maka itu kita sebut sebagai banjir. Jadi syaratnya tuh harus dua-duanya terpenuhi. Oh, ini 2 jam tapi ketinggiannya cuma 10 cm, ya itu disebutnya genangan. 30 cm tapi dalam waktu 2 jam bisa surut. Nah, itu tetap disebutnya genangan. Jadi syarat disebut banjir hanya ketika dua-duanya terpenuhi. Jadi syaratnya adalah tidak surut dalam waktu 2 jam dengan ketinggian minimal adalah 30 cm. Ya, sebenarnya sama-sama aja sih ya. Ketika adanya sebuah genangan air di tempat yang tidak wajar, ya itu kita sebut sebagai banjir sebenarnya. Dan mulai hilang ketika di tahun 2017 ya udah semuanya dianggapnya banjir lagi. Ya nggak tahu sih ini istilahnya ada kaitannya dengan politik atau enggak, tapi yang pasti itu baru muncul di tahun 2014 ketika ada perbedaan antara genangan dengan banjir. Oke, ini contoh ya di Sungai Ohio ketika terjadi banjir, ini beberapa bangunan tergenangi di sekitaran sungai tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang diakali. Jadi gimana caranya agar nggak cuma sungai aja yang bisa menampung air, karena tadi kadang-kadang sungainya sedimentasinya sangat tinggi sehingga terjadi pendangkalan. Nah, oleh karena itu dibuatlah sungai-sungai buatan atau yang kita sebut sebagai drainage basin atau cekungan drainase. Nah, ini macam-macam nih, bisa disebutnya sodetan, kanal, kemudian juga selokan, selokan besar, dan lain sebagainya. Atau orang-orang sering disebutnya saluran irigasi di beberapa daerah, ya sama aja. Jadi gimana caranya agar air itu ya bisa mengalir ke muara dengan cara apapun gitu. Kalau seandainya di sungai terlalu over capacity ya nanti dibelokkan atau disodetkan sehingga nanti tidak terpenuhi. Itu yang terjadi di Jakarta ya, kita kenal dulu di zaman Belanda ada banjir kanal barat. Jadi ada kanal yang membentang sepanjang utara selatan di barat Jakarta. Tapi ternyata ya cukup untuk bisa mengurangi banjir di sisi barat Jakarta, tapi di sisi timur ya tetap kebanjiran, khususnya di Kampung Pulo, kemudian di beberapa lokasi ya itu terjadi banjir juga. Maka diputuskan di tahun 2007 ketika peralihan dari Gubernur Sutioso ke ya masih gubernurnya masih Sutioso waktu itu, sudah mau beralih ya ke Fauzi Bowo, itu mulai dibangun yang kita sebut sebagai banjir kanal timur. Sebenarnya ide ini sudah muncul di 2004, cuman baru dieksekusi di 2007 dan mulai selesai dan mulai digunakan di tahun 2011 ketika era Fauzi Bowo sudah mulai di akhir masa periodenya. Tapi cukup membantu. Sekarang mungkin di Kampung Pulo sudah tidak banjir lagi semenjak adanya banjir kanal timur ini. Oke, mungkin sampai sini saja. Untuk materi yang kedua, silakan kalian mengerjakan kuis baik di IELTS ataupun di EMAS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.